Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang melimpah ruahkan banyak sekali kenikmatan, sehingga di malam hari ini Allah menakdirkan kita untuk kembali bertemu, bermuajahah, bersilaturahim, berdiskusi, dan mudah-mudahan itu semua menjadikan kita bisa semakin meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampai di doa istiftah atau doa iftitah sama. Jadi ada kalimat istiftah, ada kalimat iftitah, itu sama. Doa iftitah yang kemarin kita baca itu berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bunyi doa iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barat. Hafal semua ya? Alhamdulillah. Artinya juga sudah hafal semua. Mudah-mudahan. Jadi kalau ini diartikan, nanti bisa diartikan per kalimat sehingga cepat dihafal dan tidak gampang lupa. Kalau kita artikan satu persatu, Allahumma ya Allah, ba'id, jauhkanlah, baini antara aku, wa baina khotoyaya dan antara dosa-dosaku. Kama ba'atta sebagaimana engkau telah jauhkan, bainal masyriqi wal maghrib antara barat dan timur. Allahumma ya Allah, naqqini, bersihkanlah aku, minal khotoya, dari dosa, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana bersihnya kain yang putih dari noda-noda kotoran. Allahumma ghsil ya Allah, cucilah aku, khotoya ya dosa-dosaku, bil ma'i dengan air, wassalji dan salju, wal barat dan embun. Jadi ketika kita sudah berdiri tegak, melihat ke tempat sujud, lalu kemudian mengangkat tangan sejajar bahu atau sejajar kedua telinga dengan menghadapkan telapak tangannya ke kiblat, baru bersedekap. Bersedekapnya di atas perut atau di dada. Jangan terlalu ke atas dan jangan terlalu ke bawah. Baru kita membaca doa istiftah ini. Yang ketika kita membaca itu, di dalam hati kita sudah memahami betul maknanya. Ketika kita berdoa Allahumma, itu sudah ada bunyi dalam hati kita, ya Allah, ba'id, jauhkanlah. Itu suara kita sudah menyatu dengan makna yang ada di dalam hati. Itu disebut dengan khusyu' fil qiraati sholawati.
Jadi membaca doa-doa di dalam sholat menjadi khusyuk. Baik. Dalam doa istiftah ini yang Allahumma ba'id baini ini mengandung permintaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar kita dijauhkan dari dosa-dosa. Minta dijauhkannya itu permohonan kita kepada Allah untuk dijauhkan dari dosa itu jauhnya tidak tanggung-tanggung. Bukan jarak Surabaya Jakarta. Tetapi minta dijauhkan dari dosa yang kita lakukan itu dari antara masyrik wal maghrib, antara barat dan timur. Jauh sekali. Artinya kita minta tidak didekatkan dengan dosa. Dipisahkan kalau ada dosa di antara kita pernah melakukan khilaf, salah dosa, Allah pisahkan dosa kita itu, dilemparkan sejauh mungkin, sejauh barat dan timur. Kalau itu kemudian yang tertanam di dalam hati kita saat kita takbir, kemudian dengan membaca khusyuk seperti ini, kalau betul-betul khusyuk, maka saya yakin air mata kita akan berjatuhan. Karena doa istiftah ini adalah permohonan yang paling penting bagi seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia, terutama ketika dia merasa telah banyak melakukan perbuatan dosa. Maka kalau sampai itu terjadi, kekhusyuan seperti itu dirasakan betul-betul seperti itu, benar-benar permohonannya Allah jauhkan sejauh al-masyriqi wal maghrib. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dan kita tidak dihukum atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu. Dan doa ini juga mengandung permohonan petunjuk agar dijauhkan dari dosa berikutnya. Dan permohonan juga kepada Allah agar supaya kita dibersihkan dari dosa-dosa. Selayaknya bersihnya baju putih yang dibersihkan dari noda hingga tidak terlihat titik yang lain dari warna putih itu. Jadi tidak hanya sekedar minta dijauhkan tetapi masih kotor. Minta dijauhkan dari dosa dan dibersihkan sebagaimana kain putih yang tidak ada sedikit pun noda. Maka kemudian doa ini juga memohon kepada Allah agar supaya dosa yang kita lakukan itu dimatikan, disirami bil ma'i wassalji wal barad. Jadi rupanya bentuk dosa ini kalau diajarkan doa seperti ini Rasulullah, bentuk dosa itu bukan sesuatu yang ringan. Harus dipisahkan jauh-jauh, harus dibersihkan dari sesuatu yang kemudian itu berupa noda-noda dan harus disiram mati. Dibersihkan, dimatikan, disirami air, disirami salju, disirami embun. Ini baru doa istiftah. Atau doa istiftah yang kedua, kita membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin ila akhir doa. Jadi doa bacaan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati ini riwayat Muslim dan Nasa'i. Ibu-ibu bisa membaca Allahumma ba'id baini, bisa membaca doa wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Selanjutnya, atau doa yang lebih pendek lagi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini juga doa
iftitah. Pertama Allahumma ba'id baini, ada wajhatu, Allah ada subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka dan seterusnya. Ada yang ketiga Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Ibu-ibu boleh pilih di antara tiga ini. Mau baca yang mana silakan. Kalau membaca subhanakallahumma wa bihamdika itu riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasulullah juga pernah membaca doa istiftah ini. Kalau membaca Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila itu riwayat Muslim. Rasulullah juga pernah membaca doa istiftah ini. Nah, kalau ketika kita ini merasa banyak sekali dosa, banyak sekali berbuat khilaf, jarang taqarrub ilallah, baca yang pertama. Allahumma ba'id baini. Kalau kemudian kita ini banyak mengagumi, banyak kemudian takjub dengan peristiwa-peristiwa alam, dengan kehadiran-kehadiran sesuatu yang kemudian menjadikan tanda-tanda atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti gerhana matahari, gerhana bulan, baca subhanakallah wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau kalau kita ingin kemudian lebih cenderung pada saat itu ingin baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu juga termasuk doa istiftah. Jangan dipertentangkan. Orang-orang awam ketika koleksi bacaannya itu hanya satu, cenderung adu domba. Oh, kamu itu baca Allahu akbar kabira, bacanya itu loh wajah tuh, yang satu lagi Allahumma ba'id, tukar. Kenapa? Karena ketika kita belajar dicekoki sistemnya, didoktrin istilahnya. Kayak Kristen Ortodok. Ini loh, jangan tolah-tolah yang lain, yang ini yang penting karena yang ngajari yang lain itu salah. Ini. Yang bikin seperti itu yang membuat Islam ini kaku dan suka bertengkar gara-gara persoalan cabang. Kita lihat, doa istiftah ini hukumnya sunnah muakkadah. Jadi kalau kita misalkan takbir Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, sah. Karena istiftah itu hukumnya sunnah. Jangan berantem, jangan cekcok, jangan adu mulut dan berdebat soal istiftah. Baik. Terdapat banyak versi doa iftitah atau istiftah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiasakan dengan satu versi saja. Jadi Rasul tidak membaca satu saja. Jadi kadang-kadang Allahumma ba'id, kadang-kadang wajjahtu, kadang-kadang subhanakallah, kadang-kadang Allahu akbar kabir. Dan banyaknya doa istiftah ini kalau nanti kita runtut ada 12. Silakan ibu mau pakai yang mana. Dan Rasulullah ketika sholat malam lebih banyak membaca wajjahtu, wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya. Jadi terdapat banyak versi yang dibacakan Rasul. Namun beliau menggunakan berbagai bentuk doa istiftah itu. Seseorang tidak diharuskan membaca versi tertentu. Apapun pilihannya maka itu sah-sah saja selama yang diucapkan berdasarkan dengan sumber yang sahih. Boleh. Jangan diberat-beratkan. Jangan ditakut-takuti. Oh, bid'ah, masuk neraka. Alangkah kejamnya Allah. Mau baca istiftah kemudian dirungkakno ke neraka. Asalkan dasar sumbernya jelas, sahih, boleh mau baca istiftah yang mana saja. Yang terbaik membacanya secara bergantian, yang terbaik. Tidak membaca dengan satu versi saja. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah.
Namun jika seseorang mencukupkan dengan satu versi saja di setiap sholatnya, maka tidak mengapa. Kalau bisa, gantian. Tapi kalau kemudian hanya fokus satu saja, tidak apa-apa. Jangan diberat-beratkan. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Doa istiftah dibaca setelah takbiratul ihram. Sebelum membaca surat Al-Fatihah dibaca dengan melirihkan suara. Baik di solat yang jahar ataupun solat yang siri, dibacanya hanya kedengaran oleh dirinya sendiri. Yang namanya membaca itu yang membaca dengan suara yang lirih. Yang kedua, ketika solat sendirian, maka membaca doa istiftah disunnahkan bagi dia secara mutlak. Jadi sunnah muakkad, hampir wajib gitu ya. Tidak ada hukum hampir wajib, artinya sangat dianjurkan. Kalau sholat sendirian, terutama ibu-ibu yang sholatnya di rumah, di bilik-biliknya, sangat dianjurkan membaca doa iftitah. Yang kedua, ketika menjadi imam, maka membaca doa istiftah ini disunnahkan baginya secara mutlak. Imam sangat dianjurkan membaca iftitah. Ketika menjadi makmum, lalu kita salat berjamaah jadi makmum, hukum membaca istiftah ketika menjadi makmum, maka ada beberapa kondisi. Kalau kita jadi makmum, maka lihat kondisi. Ada 3 kondisi. Pertama, makmum bertakbiratul ihram bersama imam yang membaca istiftah di saat sholat jahriyah, yang dibaca keras maksudnya. Maka dalam kondisi ini makmum disunahkan baca istiftah sampai imam memulai bacaannya. Jadi kalau kita Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, imam alhamdulillahi rabbil alamin, diam dengarkan sampai di situ. Tapi kalau memungkinkan sampai selesai, baca sampai selesai. Kalau imam sudah makmumnya masbuk, datangnya ketika imam sudah Al-Fatihah, tidak usah baca istiftah, langsung simak bacaan imam. Kedua, makmum bertakbiratul ihram bersama imam pada sholat siriyah duhur asar. Dalam kondisi ini makmum disunahkan baca istiftah yang menurut dugaan dia waktunya cukup untuk membaca Al-Fatihah. Jadi imam sudah sholat, kita datang. Kita harus perkirakan, kalau saya baca istiftah, bisa enggak ya saya bisa menyelesaikan bacaan Al-Fatihah saya. Kalau diperkirakan tidak, langsung baca Al-Fatihah saja. Bisa dipahami ya. Kalau misalkan diperkirakan masih nututi, baca boleh. Yang ketiga, makmum terlambat tidak bertakbiratul ihram bersama imam, maka dalam kondisi ini dia lebih utama melakukan yang sesuai dengan kondisi imam pada saat ia memasuki sholat bersamanya. Oh, sepertinya sudah baca Al-Fatihah, langsung baca Al-Fatihah. Ketika imam berlangsung dengan membaca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram saat sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, maka makmum tidak membaca istiftah karena saat ini dia justru wajib menyimak, mendengarkan bacaan imam. Tidak usah baca istiftah kalau imam sudah baca Al-Fatihah. Yang kelima, ketika makmum sempat membaca istiftah namun ia belum menuntaskan bacaan istiftahnya, lalu imam sudah memulai membacanya, maka yang sebaiknya dia lakukan adalah menghentikan doa istiftahnya dan wajib menyimak bacaan imam. Jadi ketika kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, imam alhamdulillah, berhenti, jangan dilanjutkan karena lebih wajib mendengarkan bacaan imam. Bisa dipahami? Setelah itu membaca ta'awudz. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas.
Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Lalu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau baca a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Tetapi secara sir, tidak disuara keraskan. Jadi Rasul setelah membaca doa istiftah, beliau berta'awudz. Berta'awudz itu artinya isti'adzah, memohon perlindungan. Bacaan isti'adzah itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya ta'awudz. Isti'adzah namanya itu. Nah, sesudah membaca iftitah, bacalah ta'awudz yang menyatakan berlindung kepada Allah dari segala kejahatan makhluk yang terkutuk. Rasulullah SAW membaca doa iftitah dan sebelum baca basmalah dalam sholat, beliau membaca ta'awudz. Jadi kalau kita ingin ikut tata cara Rasulullah sholat, seperti itu. Kadang-kadang kita lupa ya ta'awudznya ya. Langsung alhamdulillah atau basmalah. Ini berdasarkan pada ayat Al-Quran surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Berarti perintah. Yang kedua, ada dasar di Quran surat Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini juga merupakan dasar disyariatkannya sebelum baca Al-Quran berta'awudz. Atau adalah hadis. Hadis ini dari Sa'id Al-Khudri. Ia berkata bahwasanya biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak sholat malam, beliau membuka sholatnya dengan takbir, lalu membacakan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala dan seterusnya. Ini juga doa istiftah. Nah, ketika sholat malam Rasulullah membaca doa istiftahnya seperti ini. Doanya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairaka. Yang tadi itu. Summa yaqulu la ilaha illallah salasan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Summa yaqul Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Summa a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Summa yaqra. Ini juga istiftah. Kalau ibu-ibu mau baca doa istiftah ini boleh. Jadi macamnya banyak. Jadi Rasulullah biasanya ketika hendak sholat malam, beliau membuka sholatnya dengan bertakbir lalu mengucapkan doa tadi. Kemudian Rasulullah membaca bacaan dalam sholatnya. Membaca ta'awudz. Bacaan ta'awudz dalam sholat berdasarkan dalil-dalil di atas dapat dipilih salah satu dari tiga. Jadi ta'awudz ada tiga bacanya. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau baca seperti ini, dasarnya surat An-Nahl ayat 98. Kalau membaca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, ini berdasar Fussilat 36. Kalau kita membaca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim
min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini berdasar kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi bacaan ta'awudz ada 3. Nanti saya share lewat WA supaya bisa ditulis yang belum punya catatan tentang ini. Itu tentang bacaan ta'awudz. Jadi artinya kalau Rasulullah saja masih mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, apalagi kita. Rasulullah ini sifatnya maksum, artinya terlindung dari kesalahan. Dan Rasulullah ini ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tetap berlindung kepada Allah. Oleh karenanya kemudian ketika kita ini merasa ada was-was, ada sesuatu yang sepertinya tidak bisa konsen, seperti ada yang mengganggu, seperti fasta'id billah. Mohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini tentang doa istiftah. Baru kemudian membaca basmalah. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Apakah imam menjaharkan ataukah mensirikan? Kedua-duanya boleh dilakukan. Karena kedua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Oh, saya tidak sholat di sana, kenapa basmalahnya tidak dibunyikan? Yang satu lagi, saya tidak sholat di sana, kenapa basmalahnya nyaring? Kedua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jangan dipertentangkan. Dan basmalah ini bagi yang menjaharkan itu sebagian besar seperti Imam Asy-Syafi'i, karena basmalah ini termasuk salah satu surah di dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang kedua, sehingga dibaca. Tetapi terkadang Rasulullah mensirrikan bacaan basmalah. Nah, kalau kemudian diartikan a'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Kalau Rasulullah saja membaca dan mohon perlindungan kepada Allah dengan bista'id billahi minasyaitonir rajim, berarti kita ini harus lebih banyak memohon perlindungan kepada Allah. Makanya ada ayat-ayat al-mu'awwidzat, surah al-mu'awwidzatain, atau 3 trikul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu juga perlindungan. Ada ayat kursi. Ayat kursi ini babun urutnya itu ketika Abu Hurairah ini ditugaskan untuk menjaga zakat yang akan dibagikan itu. Kemudian ada datang mengambil zakat itu, dipegang oleh Abu Hurairah. Lalu dia mengatakan, tolong dilepaskan Abu Hurairah. Anak saya banyak, saya ini miskin, sudah berhari-hari tidak makan, dilepaskan. Besok datang lagi, dia dipegang lagi. Sama alasannya seperti itu. Sudah, kamu sekarang saya akan laporkan kepada Rasul. Jangan. Saya akan memberikan kepadamu sebuah rahasia yang apabila sesuatu ini engkau bacakan, maka setan akan terbakar dan lari terbirit-birit. Apa itu? Kalau engkau bacakan ayat kursi, setan itu akan terbakar dan lari terbirit-birit. Dilepaskan oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah datang kepada Rasul menceritakan tentang itu. Rasul menjawab, ada yang benar, kata Rasulullah, ada yang tidak benar. Yang benar itu, kata Rasulullah, ketika engkau bacakan bacakan ayat kursi, maka betul apa yang disampaikan oleh setan tadi yang datang itu.
Tetapi dia menceritakan tentang miskin dan segala macam itu bohong. Jadi artinya ketika kita memohon perlindungan, membaca ayat kursi, makanya ketika dizikir pagi, zikir petang itu yang diawali dengan ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, baru asbahna atau amsayna. Asbahna amsaynal mulku dan seterusnya. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Apa yang harus kita bawa pulang mulai hari ini? Mulai dari niat harus serius. Jadi ketika kita hendak melaksanakan sholat, sudah mulai harus serius. Jangan lagi asal-asalan sholatnya. Dan ketika kita kemudian cara menghadapnya betul, kemudian melihat tempat sujud, khusyuk, kemudian pasang niat, lalu bertakbiratul ihram, bersedekap dengan baik, baca istiftah. Kalau kita baca Allahumma ba'id baini dengan khusyuk, lalu kemudian kita baca ta'awud, lalu basmalah, lalu al-fatihah. Maka untuk yang akan datang kita akan mengupas tentang bacaan al-fatihah. Dan itu garis terangnya, jangan hanya itu kita lakukan ketika di waktu-waktu sholat saja. Bawa pesan-pesan sholat yang kita baca, kita dialogkan dengan Allah ini, bawa kepada waktu-waktu di luar sholat. Tegakkan sholat. Kalimat aqimis sholat itu artinya seperti itu, menegakkan sholat di waktu-waktu sholat dan menegakkan pesan-pesan sholat di luar-luar waktu sholat. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.